Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Maaf Ibu mengganggu, saya Daneli. Oh, Daniel yang tadi siang menelpon Ibu. Ayo silahkan duduk Mbak. Iya Bu, Danieli itu siswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajaran kan? iya saya berada di kelas 12 bahasa 1. Bagaimana rasanya di Indonesia? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Awalnya saya sedikit sulit untuk menyesuaikan, apalagi dengan cuaca di sini. Di negara saya, asal saya sekarang ini sedang musim dingin, sedangkan di Indonesia cuacanya panas sekali. Makanan di sini juga lumayan enak, dan saya paling senang dengan soto. Teman-teman di kelas juga menerima saya dengan baik. Saya tidak merasa terdiskriminasi karena saya berada dengan mereka. Apakah kamu sudah pernah berkunjung ke tempat-tempat wisata di Semarang? Hanya beberapa tempat saja yang baru saya kunjungi, seperti Lawang Sewu, Gedong Songo, Pantai Marina. Di Gedong Songo saya sangat takjub betapa indah pemandangan di sana. Ya, sangat indah dan sejuk. Sebelumnya, Melda, maaf sekali karena saya meminta bertemu di rumah saya tidak memberitahu kamu. Tidak apa-apa, Daneli. Jadi tujuan kalian ke sini sebenarnya apa? Tadi pagi di sekolah saya sebenarnya ingin menemui Ibu di kantor, tetapi saya membatalkan niat saya karena saya berpikir lebih baik jika langsung ke rumah Ibu agar teman-teman tidak tahu. Apakah hal itu membuatmu kurang nyaman? Sedikit, Bu, saya merasa tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui Ibu. Baik, Melda, Ibu mungkin bisa menemani Melda berbincang selama 20 menit. Apakah itu cukup? Itu juga sudah cukup, Bu. Mungkin Melda bisa mulai berbagi pada Ibu sebenarnya hal apa yang mengganggu Nak Melda. Sebenarnya saya punya masalah, Bu. Saya mempunyai pacar, Bu, di Korea. Tapi saya merasa pacar saya lebih mementingkan sekolahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap sekolah saya, dan saya terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia. Tapi saya tidak bisa, Bu. Saya merasa kurang mendapat perhatian darinya. Biasanya ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, menjaga kesehatan. Hampir tiap 3 jam sekali dia menelpon saya. Tapi sekarang hanya malam saja, dan itu pun untuk menyuruh saya belajar, Bu. Saya tidak suka perubahannya. Saya ingin dia kembali seperti yang dahulu. Pada dasarnya pacar Mbak Melda mengalami perubahan sikap. Iya, Bu, biasanya juga kalau saya nelpon sering-sering dengan senang hati, ia akan mengangkatnya. Tapi ini jelas sangat berbeda. Ia akan marah jika saya sering menelponnya. Dia mengatakan selalu banyak tugas. Dia seharusnya tahu saya juga banyak tugas di sini. Tapi saya tidak seperti itu. Ya, Ibu bisa memahami perasaan Nak Melda. Bagaimana rasanya seperti diacuhkan oleh pacar sendiri. Ya, Bu, saya sangat sedih dengan hal itu. Apakah menurut Melda tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Melda sekarang ini? Saya hanya berpikir kejadian ini sangat membuat saya sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkan lainnya. Ibu tahu semua orang yang mengalami kejadian demikian seperti yang dialami oleh Namelda pasti akan sedih. Tapi dari sini kita harus terbenah sedikit. Semua kejadian pasti ada sisi positif dan negatifnya. Aku tahu, Bu, tapi apa yang bisa saya lakukan selain bersedih karena sikap pacar saya itu? Bahkan saya mengurung diri di kamar dan menangis terus-menerus mata berkaca-kaca. Namelda sadar dengan apa yang dilakukan adalah
mengurung diri di kamar dan menangis. Saya sadar, Bu, apa yang saya lakukan. Tapi apalagi yang bisa dilakukan? Saya hanya bisa menangis dan mengurung diri di kamar. Apakah menurut Melda itu adalah respon yang tepat ketika Melda menghadapi situasi yang demikian? Iya, Bu, pada diri saya. Perilaku yang demikian agaknya justru akan membuat Melda semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas terutama pada sekolah Melda sekarang ini. Tapi kan Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya, Bu. Iya, Ibu sangat mengerti. Karena perubahan pacar Melda terlalu drastis, maka dari itu Melda seperti ini. Akankah Melda mau begini berlarut-larut dan membiarkan kesedihan Melda sampai mengganggu sekolah Melda? Apakah Melda tidak menyadari bahwa Melda adalah salah satu siswa dari pertukaran pelajar yang notabene menjadi pusat perhatian teman-teman? Iya juga sih, Bu. Lalu, apakah jika kita mulai berpikir lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang kita, apakah Melda keberatan? Bagaimana Melda? Baiklah. Pernahkah terpikir oleh Melda bahwa sikap pacar Melda bentuk rasa sayang dia pada Anda? Tidak, Bu. Malah saya berpikir dia itu egois. Mengingat Melda adalah siswa dari pertukaran pelajar, pastinya ia ingin menjadikanmu lebih dari sekarang dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian agar Melda lebih berkonsentrasi pada belajar dan sekolah. Ditambah lagi sekarang Melda kelas 12, bukan pastinya harus belajar lebih keras lagi agar memperoleh hasil yang maksimal. Tapi tidak dengan cara seperti itu, Bu. Apakah dengan cara lain Melda bisa mengerti? Pernahkah pacar Melda menyuruh untuk belajar, tapi Melda tidak mengindahkannya? Pernah, Bu, bahkan sering. Saya sering menelponnya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar, dan dia juga menyuruh saya untuk belajar. Tetapi saya menolaknya karena saya kangen dengan dia. Nah, berarti sebenarnya niat dia memang baik. Dia hanya ingin kamu belajar lebih keras lagi, Melda. Dia bahkan memahami kamu, karena kamu siswa istimewa. Kamu pastinya akan menjadi pusat perhatian bagi siswa-siswa di sini di Indonesia. Maka dari itu, dia mengingatkan kamu lebih belajar dengan keras lagi, agar kamu tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman di Indonesia dengan ilmu yang telah dimiliki sekarang ini. Ini adalah bentuk rasa sayang pacar Melda. Jika dia tetap membiarkan Anda tidak belajar hanya untuk menelponnya, justru bisa dibilang dia tidak menyayangi Melda. Karena prestasi Melda akan menurun dan menghancurkan masa depan Melda. Ternyata dia begitu memikirkan saya telah salah menilainya. Dari sini Melda bisa mengubah perilaku mengurung diri di kamar dan menangis dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering sesuai dengan keinginan pacar Melda. Lagi pula komunikasi antara Melda dengan pacar tidak terputuskan, hanya sedikit mengurangi. Iya, saya rasa itu lebih baik dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras lagi. Melda harus yakin dan serius dengan apa yang dikatakan barusan. Ya, Bu, saya yakin saya akan melakukannya. Baiklah, karena Melda sudah yakin akan melakukan, Ibu harap Melda bisa konsisten dan sukses untuk kedepannya. Karena waktu juga sudah habis, baiknya kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa melanjutkan proses konseling di waktu lain. Dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Melda memiliki permasalahan kesalahpahaman, cara memandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar Melda, dan setelah proses konseling ini, Melda sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif Melda dan akan belajar lebih giat lagi seperti
bentuk mengubah perspektif tersebut. Iya, Bu. Terima kasih sudah membantu saya. Saya permisi. Sama-sama, Ibu senang bisa membantu Melda. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam